berdendang, berjoget bersama. Saksikan Superstar setiap hari Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di RCTV Langka Padani. Menemani istirahat malam Anda bersama keluarga, kami hadirkan program Tembang Pantura. Setiap Senin sampai Jumat jam 8:30 malam hanya di RCTV Langka Padani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda pemirsa di hari ini? Mengawali aktivitas Anda di hari ini, pemirsa, Senin 11 Maret 2019, kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon. Dan untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, nah Anda mohon cek kembali surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum pemirsa? Dan bagi Anda yang saat ini juga tengah bersiap-siap akan menuju ke tempat aktivitas Anda pula, Anda juga jangan ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4. Karena ini pemirsa, suasana jalan saat ini di awal pekan ini ada yang ramai lancar, padat merayap dan juga macet. Nah, jadi Anda dimohon untuk selalu waspada dan sejumlah informasi baik dari wilayah Ciayu, Majakuning, Tegal dan Brebes akan tersaji di Selamat Pagi Cirebon pagi ini. Berita-berita apa saja pemirsa? Berita-berita update tersebut nanti akan saya bacakan. Kemudian berita-berita yang ada di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat pemirsa. Baik berita-berita dari dunia politik, berita-berita nasional dari wilayah Ciayu, Majakuning, dari dunia olahraga, berita update dari dunia olahraga semua tersaji di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon. Untuk melengkapi dan juga memperbarui berita-berita Anda di hari ini, Anda cukup mengklik radarcirebon.com. Dan pemirsa, di pagi hari ini nanti yang akan didiskusikan dari dunia pendidikan, di mana ini pemirsa nanti bagaimana idealnya atau sejatinya aparatur sipil negara ASN atau dulu dikenal dengan PNS di tengah suasana hiruk pikuk politik saat ini. Apakah tetap menjaga netralitas dalam hal ini atau memang dibolehkan kampanye pada saat sudah jam kerja? Nah, ini hal-hal sejenis ini nanti akan didiskusikan di pagi hari ini pemirsa. Berikut ada sejumlah informasi, di antaranya sejumlah stasiun dan jalur kereta api vakum. Ruang efektif dan persoalan lokasi menjadi salah satu alasan vakumnya sejumlah stasiun dan jalur rel kereta api di daerah operasi atau Daop 3 Cirebon, diantaranya Stasiun Kaliwedi, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon yang hingga kini nampak rusak tidak terurus. Menanggapi hal itu, Humas Daop 3 Cirebon, Kuswardoyo, mengakui adanya sejumlah stasiun dan jalur rel di daerah operasinya tidak aktif atau vakum. Ia menjelaskan alasan tersebut dimungkinkan lantaran letak dan minimnya pengguna stasiun yang berkurang. Namun ia mengaku tetap menjaga dan melakukan pemeliharaan rutin terhadap stasiun yang sudah vakum tersebut. Ia juga menjelaskan sejumlah stasiun vakum tersebut dapat dilakukan reaktivasi atas dasar kemauan masyarakat serta kewenangan pemerintah daerah setempat, sehingga pihaknya akan mengoperasikan stasiun setelah dilakukan reaktivasi oleh pemerintah. Jadi terkait dengan kondisi beberapa stasiun di wilayah Daop 3 Cirebon yang saat ini sudah tidak aktif, terkait pengaktifannya nanti kembali kepada pemerintah. PT Kereta Api sebagai operator tentunya akan siap untuk mengoperasikan stasiun tersebut apabila sudah ada serah terima operasional dari pihak pemerintah. Jadi apapun bunyinya itu pengaturan
pengaktifan stasiun atau pengaktifan jalur, kita menunggu keputusan dari pemerintah dalam hal ini. Ia menambahkan beberapa reaktivasi yang sudah terjadi diantaranya lantaran permintaan masyarakat, seperti yang terjadi di sekitar Pangandaran, Jawa Barat. Sudedi Rasmadi, RCTV, Cirebon. Ya, pemirsa, informasi selanjutnya, Dinas Perhubungan mengaku di akhir pekan tetap jaga. Adanya petugas jaga di akhir pekan disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Atang Hasan Dahlan. Atang menjelaskan di akhir pekan ada piket untuk setiap petugas Dinas Perhubungan Kota Cirebon, meski waktu jaga sangat terbatas, mengingat di hari libur. Ia menjelaskan bahwa selalu ada kendaraan yang melanggar aturan parkir, namun petugas jaga tidak bisa melakukan penindakan pelanggaran, hanya memberikan penghimbauan. Dinas Perhubungan akan terus mendesak agar DPRD segera menyelesaikan aturan penyelenggaraan parkir, agar petugas di lapangan bisa memberikan efek jerah kepada pelanggar, baik dengan penggembosan, derek, dan tilang. Itu kadang-kadang ada sih, sebetulnya kita tugaskan sama saja. Piket juga ada. Ada piketnya. Ada piketnya. Kita juga nanti kalau ini juga nggak di hari-hari yang tertentu dia kan libur. Makanya kemarin diakalin misalnya biasa 4 bisa 2, nanti untuk hari Sabtunya 2, Minggunya juga kan ada cover day apa gitu. Kalau gitu mungkin ya kita mungkin masih ya sedikit-sedikit lah karena Jalur yang rawan pelanggaran parkir adalah di kawasan Jalan Siliwangi, terutama di depan alun-alun Kejaksan Kota Cirebon. Tidak hanya itu, di Jalan Kartini, Cipto, hingga di Jalan Pemuda Kota Cirebon. Muhammad Amrin, RCTV, Cirebon. Ya, pemirsa, informasi berikutnya, mini kontes lohan wilayah 3 Cirebon. Mini kontes ikan lohan Cirebon ini dilaksanakan di Padepokan Batik Trusmi, Desa Trusmi, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Pada mini kontes ini, terdapat 140 ikan lohan. Meski untuk wilayah 3 Cirebon, namun peserta yang turut serta cukup membludak karena dari Semarang, Jakarta, hingga Banten datang. Penilaian dalam kontes ikan lohan ini sangat detail, seperti overall impression, head, face, body shape, marking, pearl, kobur, serta vintage. Setiap bagian memiliki poin tertentu. Mini kontes ikan lohan di Cirebon ini baru pertama kali dilakukan. Rencananya akan menjadi kegiatan rutin karena untuk kembali menggugah geliat pecinta ikan lohan. Hal ini terbukti atensi agar bisa ikut sejak pembukaan bisa mencapai lebih dari 300 peserta. Namun terpaksa panitia menolak lantaran peserta terbatas. Salah satu peserta mengakui sudah lama menjadi pecinta lohan dan tidak ingin menyia-nyiakan momen ini untuk menurunkan 8 ikan lohan. Dan dari 8 ada 2 yang masuk menjadi juara. Suka lohan sudah lama, nah baru tahu tuh Oktober kemarin. Kontes-kontes seperti ini bagus buat pencinta lohan. Biar pencinta lohan yang lama juga tahu tuh bahwa ada kontes lohan di Cirebon. Mudah-mudahan kontes ini berjalan terus, jadi tidak hanya sampai di sini. Terus mudah-mudahan meningkat sampai ke tingkat nasional. Bagus, saya turun berapa ikan, ada yang juara lah, juara 2 sama juara 3. Untuk wilayah 3 sendiri, Cirebon, Kuningan, dan Indramayu, kita udah punya agenda. Tiap tahun itu kita udah jadwalkan kontes beberapa kali secara rutin. Pastinya menjadi kontes yang rutin supaya animo yang sekarang di masyarakat terhadap lohan yang sudah tinggi tidak turun gitu. Pada setiap kontes ada terdapat pembagian kelas, diantaranya Chenchu B dan C, Tsinghua B dan C, Free Marking A, Prospek Chenchu, dan Prospek Tsinghua. Muhammad Amrin, RCTV, Cirebon. Berikut pemirsa saya bacakan headline koran Radar Cirebon di hari ini, Senin 11 Maret 2019. Nah, ini pemirsa yang diturunkan di halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Atur waktu lantik Imron. Nah, ini pemirsa, Sunjaya tetap diikut sertakan. Besok diputuskan di Bandung.
Itu pemirsa. Kemudian, nah ini berita dari dunia bulu tangkis, tepatnya dari kejuaraan All England ini pemirsa di Inggris, sambung gelar beruntung. Nah itu pemirsa bagaimana perjalanan Muhammad Aksan dan Hendra Setiawan yang merengkuh gelar juara di tahun 2019 ini pemirsa, silahkan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Menukik tajam seperti Lion Air. Itu pemirsa. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di edisi hari ini di 11 Maret 2019, Amazon ngambek. Itu pemirsa catatan dari Pak Dahlan Iskan di hari ini. Kemudian tradisi juara tidak terputus. Pokoknya juara di All England pemirsa. Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis, tepatnya dari Kota Cirebon pemirsa. Nah ini logo branding dirasa abstrak. Pemerintah kota disarankan membuat sayembara atau libatkan ahli. Itu pemirsa ya. Kemudian lahir lalu dibuang. Ini masalah sosial baru dari kehamilan yang tidak diinginkan. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Ribuan PJU akan dicek ulang selama 3 bulan. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebonnya pemirsa di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Izin industri Losari rawan gugatan. Itu pemirsa. Cegat DBD, satu rumah, satu kader Jumantik. Anda bisa membaca di halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian dari halaman utama koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat. Pelantikan bupati belum pasti. Surat pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pelantikan belum dibalas Kementerian Dalam Negeri. Itu pemirsa. Kemudian Dev ajak tetap waspadai potensi ancaman terorisme. Ya, kemudian Bupati Acep, ini pemirsa dari Kuningan, Bupati Acep yakin running text diretas. Mau dires, ini pemirsa dires ulang tidak bisa, muncul akun yang tidak jelas. Itu pemirsa berita-berita yang tersaji baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Untuk melengkapi berita-berita Anda di hari ini, Anda juga bisa membaca halaman demi halaman di kedua koran tersebut. Dan bagi Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, baik Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Pantai dan Laut Lestari 2019. 70% lebih garis pantai pesisir Cirebon tidak terlindungi oleh mangrove, sangat rawan abrasi. Hutan mangrove jika dikelola dengan baik bisa jadi kawasan ekowisata. Potensi-potensi itu perlu dukungan dengan pemeliharaan yang baik oleh semua pihak. Kalau tidak sekarang, mau kapan lagi? Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Kita jaga alam, alam pasti jaga kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Irama bergoyang, berdendang, berjoget bersama. Saksikan Superstar setiap hari Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di RCTV Langka Padani. Sarung pohon korma istimewa, sarung pohon korma Indonesia, sarung kita di segala suasana, sarung kita. Sarung pohon korma, sarung pohon korma, sarung pohon
sarung pohon korma, sarung sejuta corak. Ini adalah pendidikan toharo, pendidikan kesucian, pendidikan kebersihan. As-sabru yu'inu ala kulli amal. Sabar akan menolong segala perbuatan yang kita lakukan. Man sabara dzafara. Barang siapa yang sabar, maka insya Allah akan beruntung. Mutiara Kolbu, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di RCTV Langga Padani. Pengobatan Klinik Nusantara berada di lokasi yang mudah diakses. Bagi Anda yang berlokasi dari arah kota, kurang lebih 50 meter setelah Rumah Sakit Pertamina. Dari arah Indramayu sebelum Rumah Sakit Pertamina, kurang lebih 50 meter langsung sebelah kiri. Klinik Nusantara, solusi kesembuhan Anda. Bagi Anda penderita wasir atau ambeien, jangan ragu lagi untuk datang ke pengobatan Klinik Nusantara dengan tempat yang higienis dan berada di bangunan ruko lantai 2. Pengobatan wasir Nusantara, solusi pengobatan wasir Anda tanpa operasi, tanpa efek samping, dan dijamin aman. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Di segmen ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa yang menjadi narasumber ini adalah praktisi pendidikan dan juga pengurus PGRI ya. Dan ini pemirsa di pagi hari ini nanti yang akan didiskusikan ini mengenai pendidikan politik dan politik pendidikan. Bagaimana sejatinya yang dilakukan oleh aparatur sipil negara ini berkaitan dengan hiruk pikuk politik ini pemirsa, baik ini menjelang pemilu legislatif, pemilihan presiden, dan juga pemilihan kepala daerah. Dari sisi undang-undang seperti apa, kemudian apakah hal ini dibolehkan? Karena ini pemirsa ada juga yang beralasan saat jam kerja itu tidak boleh, tetapi pasca ataupun setelah jam kerja, nah ASN ikut kampanye, apa itu ada juga yang mengatakan bahwa itu tuh boleh. Nanti bagaimana pendapat narasumber di pagi hari ini? Di sebelah saya pemirsa, saya kenalkan dulu ada Muhammad Ruhyat Zain MPD, praktisi pendidikan. Selamat pagi Kang Zain. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Zain? Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Assalamualaikum Cirebon. pemirsa. Waalaikumsalam ya. Silakan Anda pemirsa, nanti di sepanjang acara ini saya mengundang Anda untuk bergabung. Silakan Anda bisa di 0231 482138 atau Anda bisa untuk menanggapi nanti apa yang disampaikan oleh Kang Zain ini lewat SMS atau ke WA ya, nomornya ada di layar kaca Anda pemirsa. Dan saya ke Kang Zain nih, Kang Zain, menurut Anda ini kan di tengah hiruk pikuk politik saat ini, bagaimana sih sebetulnya atau idealnya posisi dari aparatur sipil negara? Kalau dulu kan dikenal dengan PNS ya, terutama ini guru-guru yang ASN gitu ya, guru-guru yang PNS. Pendapat Anda, ini sejatinya harus seperti apa sih Kang Zain? Baik, terima kasih. Sebetulnya kita mengarah kepada undang-undang ASN, bahwa ASN itu harus netral. Cuma kata netral ini menjadi ambigu. Menjadi ambigu, kenapa Anda sebut ambigu? Kenapa ambigu? Kalau netral itu berarti kan tidak memihak kepada siapapun. Logikanya seperti ini. Ketika kita sebagai ASN, otomatis kita bekerja dalam pemerintahan. Namun kembali lagi, ini terlepas dari unsur politik ya. Tergantung pemimpinnya. Kalau dia mempunyai integritas, artinya tidak mendoktrin tanda petik gitu ya terhadap bawahannya, saya kira tidak akan menjadi masalah. Yang jadi masalah akhir-akhir ini, kita sering kali di media sosial, wah luar biasa, banyak para ASN yang cenderung bahkan gitu, karena ada tekanan ya, diduga kita diduga ada tekanan, itu yang menjadi sebuah ambigu. Artinya begini, secara hak konstitusi memang ASN secara pribadinya punya hak. Ya, hak politik ya. Hak politik. Tapi kita bandingkan, kita analogikan dengan TNI Polri. Logikanya secara pribadi pun dia punya, tapi kan tidak ini. Nah artinya itu betul-betul netral. Artinya pandangan saya bahwa netralitas itu tidak didoktrin oleh siapapun. Tapi begitu ke nanti pemilihan, toh dia punya hak. Berarti kan dia punya pilihan antara A, B, dan lain sebagainya. Itulah netralitas yang harus kita dipertanyakan.
Justru jangan sampai adanya bahasan netralitas ini menjadi anomali gitu ya. Adanya satu pengkhianatan terhadap hak pribadi gitu kan. Kembali lagi, hak itu kan bukan diberikan oleh siapapun, tapi hak melekat pada diri sendiri. Itu yang jadi masalah. Nah itu kami sih berharap, saya pribadi berharap sebagai praktisi pendidikan, marilah kita ibaratnya membangun sama-sama. Kalau sekali lagi, kalau kita punya integritas, saya kira nggak ada masalah. Cuman yang ada, yang sekarang banyak di media sosial luar biasa. Artinya tekanan-tekanan itu yang sekali lagi ASN tidak bisa berbuat apa-apa. ASN tidak bisa. Oke. Yang dimaksud dengan Anda integritas itu integritas seperti apa gitu maksud Anda? Baik. Yang dimaksud oleh saya integritas ini begini. Ketika seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin, kita terlepas antara petahana dan luar petahana ya. Nah kadang-kadang begini, karena memang ingin diakui oleh pimpinannya yang akan menjadi calon dan lain sebagainya, maka secara moralitas pribadi dia merasa tertekan. Kalau tidak memilih atau mendukung pasti ke siapapun ya. Ya, ke siapapun, ke siapapun, ke siapapun. Ini ya pemilihan gubernur atau daerah, apapun. kota, kabupaten Ya, gitu ya. itu. Itulah yang jadi menjadi ambiguitas di dalam undang-undang ASN itu. Sekali lagi, integritas itu tergantung pemimpinnya. ASN saya kira kita semua harus mencerdaskan atau mengedukasi semua masyarakat bahwa memilih itu kan hak pribadi. Baik. Ya. Baik. Ini yang jadi alasan. Kenapa saya kira ambigu sedikit lagi bahwa saya membaca sebuah situs di merdeka.com, Bawaslu menerangkan bahwa ASN boleh ikut bukan kampanye tapi hadir dalam kampanye agar tahu. Tapi itu di luar ini ya, di luar kerja. Syaratnya salah satunya adalah tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kedua, tidak boleh menggunakan pakaian dinas dan lain sebagainya, dan di luar jam kerja, agar mengetahui visi misi. Ya, menurut Anda itu seperti apa? Sebetulnya kalau dalam undang-undang sih nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena kan undang-undang ASN. Undang-undang ASN. Dalam undang-undang ASN kan tidak mengatur, ibaratnya tidak boleh ikut asal dia tidak keberpihakan. Itulah yang menjadi ambigu. Ini yang narasi ini yang membuat orang akhirnya ini gimana? Jadi tudingan-tudingan sana sini akhirnya berkembang. Disinilah yang terjadi. Itulah yang kenapa saya sendiri merasa miris perpolitikan sekarang ini sudah tidak sehat. Seperti itu. Baik, dan jadi menurut Anda ini harusnya kalau netral, sudah netral saja sudah. Sekali lagi, jangan ditekan, jangan digiring. Betul. Misalnya gitu ya. Netral itu kita walaupun oke lah ya, banyak yang mengatakan bahwa kami tidak digiring dan lain sebagainya, tapi secara moralitas sekali lagi, secara loyalitas mungkin ya, itu akan tergiring dengan sendirinya, gitu ya. Baik kedekatan dengan siapa, itu gubernur atau dekat dengan siapapun seperti itu. Karena sekali lagi, bagaimanapun manusia punya pragmatisme sendiri, tapi yang saya harapkan bahwa marilah ASN boleh kita pragmatis untuk kepentingan kita sendiri, tapi saya harap tidak untuk oportunis. Oportunis, baik. Kang Zen, yang tadi Anda sebutkan, Anda sepertinya ini menyoal bahwa sudahlah kalau berbicara track netral, udah netralitas saja. Betul. Jangan pernyataan bahwa silakan ASN atau pegawai negeri sipil ini boleh berkampanye ikut gitu ya. Betul. Tetapi di luar jam dinas gitu, jam kerja. Betul. Nah, menurut Anda ini nanti akan ada konflik of interest gitu? Tentunya. Itulah yang kita khawatirkan. Karena bagaimanapun sekarang kan mohon maaf ya, literasi pemikiran masyarakat sudah berkembang cukup luas. Artinya apapun bisa digoreng, gitu ya. Apapun bisa digoreng. Terlepas itu sekarang gini, permasalahan mau pilkada kayak mau pileg, capres pasti terkorelasi ke atas. Inilah yang mohon maaf, yang sangat sebagai praktisi pendidikan saya sangat sedih sekali karena apa? Pendidikan politik di kita jauh lebih berkurang sekarang, jauh terdegradasi karena apa? Saya khawatir begini, kalau dalam beberapa survei bahwa ada 40% yang belum menentukan pilihan. Ini yang kita khawatirkan. Makanya kita harus mengedukasi kepada masyarakat dan para calon
saya berharap sebagai praktisi pendidikan, sudahlah, ayo kita merangkul untuk ke para pendukung, memberikan arahan yang baik. Tidak ada narasi atau kata-kata yang saling menghujat. Karena begini, mohon maaf, kita sudah tidak asing lagi bahwa pendukung sekali lagi terkorelasi ya dari pusat ke bawah. Walaupun itu pileg pasti dikaitkan dengan atas gitu ya, antara pendukung. Ada kata-kata ibaratnya untuk A, mohon maaf, dengan kata binatang ini, untuk milih B binatang ini. Lah logikanya kalau saya nggak mau jadi binatang ya saya nggak mau milih dong. Kan logika. Itu yang harus kita tegakkan. Kang Zen, menurut Anda ini kan marwah ya, roh dari aparatur sipil negara. Menurut Anda idealnya dalam konteks ataupun kompetisi persaingan seperti saat ini di 2019 karena tahun politik, ini idealnya seperti apa? Apakah tetap mereka melayani, tetap bekerja, mencerahkan masyarakat, jadi jangan tarik ataupun terjadi konfigurasi di antara ASN atau seperti apa sih gitu? Nah, itulah yang kita harus edukasi sekali lagi, bahwa pelayanan masyarakat tetap nomor satu ya. Jadi kita tidak terpaut atau terkait dengan secara langsung, karena yang tidak boleh itu kan mengikuti politik praktis seperti itu ya. Jadi bagaimanapun. Jadi kalau politik birokrasi boleh gitu? Secara ya itulah kenapa netralitas itu yang saya tadi katakan bahwa bagaimanapun pasti terkait, ya. Pasti ada gesekan. Ya tadi ya, ada konflik interest lah antara satu dengan yang lain. Mungkin dalam satu kantor akan berbeda-beda, gitu kan. Cuman ya yang jadi permasalahan, apakah itu tidak berdampak kepada kinerjanya? Ketika beda pilihan dan lain sebagainya, akhirnya seperti itu. Kembali lagi tadi integritas diri dulu. Kalau kita punya integritas bahwa mana yang terbaik itulah pilihan saya, dan yang penting kita tidak menjustifikasi orang yang berbeda pilihan seperti itu. Maka menurut saya supaya adil, ASN jangan ikut terlalu jauh dalam kaca politik seperti Jadi itu. jangan larut dalam hingar-bingar politik seperti saat ini. Oke, tahan dulu nih Kang Zen, nanti ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari saya dan sudah ada 2 SMS yang masuk, nanti juga akan saya bacakan. Pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali, tetap di RCTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Saromi, penjabat Bupati Cirebon. Saya Hartono, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Cirebon yang ke-537, mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon dan sekitarnya untuk menyaksikan Kira Budaya Kabupaten Cirebon tahun 2019 yang berasal dari 40 kecamatan dan 5 kabupaten di Jawa Barat pada tanggal 30 Maret 2019. Dan pameran pariwisata yang akan diselenggarakan dari tanggal 30 Maret sampai dengan 1 April 2019. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My Bio Susu Kolostrum adalah susu rendah lemak dengan kandungan kolostrum dan kalsium. Kolostrum adalah cairan prasusu yang dihasilkan oleh kelenjar mamalia pada 16 jam pertama. My Bio Susu Kolostrum mempunyai banyak faktor yang baik untuk tubuh, yaitu faktor yang berfungsi menjaga daya tahan tubuh, pertumbuhan, dan nutrisi. Jaga daya tahan tubuh selama menunaikan ibadah haji dan umroh dengan minum My Bio Susu Kolostrum 2 kali sehari, pagi dan malam. Duh, susah banget sih pengen lihat TV. Jangan bingung, sekarang kan nonton RCTV dapat melalui satelit Ninmedia. Caranya gampang kok, tinggal datang ke toko parabola terdekat dan gratis sepanjang masa. Bisa juga pakai handphonenya dan website. BM, PT Braja Marketindo, Partner Your Business, Videotron, media promosi untuk bisnis Anda, di display yang menampilkan informasi animasi atau teks yang berjalan, CCTV Security Camera, jam digital masjid yang berguna untuk memberikan informasi waktu sholat,
pembuatan aplikasi, membantu Anda dalam membuat aplikasi Android atau desktop, toko online e-commerce. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi email brajamarketindo.cirebon@gmail.com. Ini hadir lebih dekat dengan Anda, pengobatan mata India Kalsa, terdaftar di Depkes dengan metode pengobatan tanpa operasi, mengobati mata min plus, rabun, katarak. Saya sudah lama menderita penyakit ambien. Mau dioperasi, tapi saya takut dengan operasi. Setelah berobat ke pengobatan Kalsa ambien, saya langsung sembuh tanpa operasi. Terima kasih Kalsa. Setelah berobat ke pengobatan mata Kalsa, mata minus saya kembali normal. Saya sudah lama menderita penyakit mata katarak, sudah 5 tahun lebih. Banyak saran untuk dioperasi. Tapi saya takut dengan operasi. Setelah saya berobat ke pengobatan mata Kalsa, mata katarak saya langsung sembuh. Terima kasih Kalsa. Selama ini banyak yang beri janji-janji, tapi kami memberi bukti. Ingat Kalsa, ingat penyakit Anda. Dan awas, jangan salah masuk. Hanya Kalsa yang dapat menyelesaikan keluhan Anda. Pengobatan tradisional India Kalsa, Jalan Raya Palimanan, nomor 46, Cirebon. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda bisa bergabung, Anda bisa di 0231 482138. Sudah ada pemirsa yang bergabung, Kang Zen. Saya sapa dulu nih. Halo. Halo, selamat pagi Cirebon. Halo, selamat pagi Cirebon. Assalamualaikum Bung Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Indra, Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Iya, lengkap banget ini Bunda Indra. Silakan Bun, apa yang ingin Bunda sampaikan Bun? Silakan Bun. Assalamualaikum Kang Zen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, hebat, salut. Saya juga berpendapat demikian. Berpendapat demikian. Ya, netralitas kita mesti dijaga demi pendidikan, dan dalam hal ini pendidikan politik ya. Kita harus mencerdaskan bangsa. Iya, jadi kita kenapa? Kalau kita punya pendapat, kita berpikir, lalu kita kemukakan begini. Nah, itu biarkan para pemilih berpikir untuk menunjukkan kecerdasannya. Baik. Ya, begitu. Ya, jadi bukannya saling memojokkan, saling menjelekkan. Baik. Nah, kita paparkan ini nih yang namanya orang pinter nih, begini, begitu. Nah, mudah-mudahan para pemilih juga menjadi orang-orang yang cerdas memilih. Baik. Bravo Kang Zen, ayo maju terus. Baik, terima kasih. Netralisasi, ya kita jalankan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bunda Indra. Untung Bu Indra sudah bukan PNS lagi. Oke, terima kasih Bunda Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata PNS juga di Bunda Indra ya. Ya, dan silakan Anda pemirsa, di segmen ini saya masih membuka Anda, silakan Anda bisa bergabung kembali, dan sudah ada 2 SMS yang masuk. Kang Zen, saya bacakan dulu ya. Ini SMS dari Pak Yanto di Perapatan Majalengka ya. Selamat pagi Cirebon. Nah, ASN atau PNS setiap kali di ajang politik, baik pilkada, pemilihan gubernur, kemudian juga pemilihan presiden, pasti ini ada yang menggoda katanya. Pasti diseret-seret untuk mendukung ke salah satu. Nah, menurut saya ini juga sama pensiunan juga. Ya, menurut saya harusnya PNS tetap berada di jalur relnya, ya, tidak, walaupun dia memiliki hak politik, tetapi disalurkan saja di dalam bilik suara, katanya seperti itu ya. Kemudian ada lagi ini satu SMS lagi tadi dari Majalengka ya, sekarang dari Desa Gembongan. Di Gembongan, Kecamatan Pabuar. Bukan ya, Kecamatan Babakan. Ya, Babakan ya, Kecamatan Babakan atau Kecamatan Gebang nih. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Bukan hanya PNS yang diarahkan, tetapi juga untuk tenaga honorer juga diarahkan.
baik PNS katanya kemudian juga tenaga honorer karena memiliki organisasi. Nah biasanya yang didekati itu adalah ketuanya dulu dalam ajang politik seperti ini. Saya berharap mudah-mudahan teman-teman guru baik ASN maupun honorer ini tetap mengabdi kepada negara, tetapi bukan dalam konteks dukung-mendukung seperti saat ini. Layani dengan masyarakat dan butuh katanya ASN maupun guru honorer yang memiliki kualitas. Ini dari pemirsa di Gembongan. Nah itu silakan Kang Zen menanggapi Bunda Indra dan juga 2 SMS yang tadi saya bacakan. Silakan Kang. Baik. Ya. Intinya saya terima kasih dengan Bunda Indra dan suaranya kenapa ya udah tidak asing lagi begitu bilang assalamualaikum saya udah kenal. Terima kasih Bunda. Ya itulah sejatinya kenapa kita sebagai pendidik atau sebagai ASN itu harus tetap mengedukasi, mengedukasi agar yuk kita mencerahkan masyarakat. Politik ini bukan ajang pertempuran. Politik ini adalah sebuah kegembiraan demokrasi. Kegembiraan itu tidak mesti harus saling mengejek dan lain sebagainya. Itulah yang akan terdegradasi satu kultur dalam masyarakat kita. Masyarakat kita kulturnya sopan santun dan lain sebagainya. Nah, ketika ada hal-hal politik ini, walaupun sekali lagi politik ini berjalan dari awal pun sudah berjalan. Ketika sudah terpilih, politik itu pasti tetap berjalan gitu loh. Nah, ini yang dikhawatirkannya bahwa kenapa kita harus mencerdaskan atau mengedukasi masyarakat bahwa misalkan sudah gitu ya. Kita punya hak politik tapi bukan berarti harus mencerca orang lain. Bagaimanapun keutuhan negara kita itu paling penting. Jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan, kita diadu domba, akhirnya negara kita hancur. Ingat, founding father kita merdeka itu dari pemikiran yang cerdas. Cerdaskanlah bangsa. Baik, Kang Zen, kembali ini juga ada SMS bahwa menurut Kang Zen sendiri, di tengah hingar-bingar politik saat ini, di tahun politik saat ini, ASN dalam hal ini, baik pengajar maupun ASN ya, menurut Anda, maksudnya ASN pengajar ya, guru dalam hal ini, itu katanya yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan kualitas ya, mutu itu, daripada katanya keseret-seret ke ranah politik praktis. Menurut Anda, Kang Zen? Baik. Justru kita ini kan sebagai pelayan publik ya. Pelayan publik itu bukan berarti saya sebagai guru tidak serta-merta memberikan satu pendidikan terhadap siswa saja. Tapi kita berkewajiban untuk mengedukasi masyarakat juga. Ya, guru digugu dan ditiru itu. Betul. Ya? Artinya begini, terlepas tadi ada yang mengatakan honorer di bawah lain sebagainya, itu pasti di mana-mana ketika politik sudah berjalan, maka satu organisasi yang jumlahnya besar itu menjadi komoditi yang paling empuk biasanya. Artinya pendekatan-pendekatan itu. Tapi kembali lagi, sekarang kan begini, justru banyak yang terjadi itu adalah pendekatan secara pribadi yang akhirnya tadi mengiming-imingi. Itulah yang kita harus gunakan atau yang harus kita utamakan adalah integritas. Sebetulnya netralitas itu nggak usah diperdebatkan karena netralitas itu sudah jelas. Netralitas kita ini sudah tidak diragukan lagi sebetulnya. Cuma kembali lagi kepada integritas masing-masing. Banyak ASN karena dia punya keinginan pribadi, kepentingan pribadi, itu. Jadi bagaimana caranya tanda petik menjilat seseorang agar suatu saat dia akan menjadi apa yang dia inginkan. Itulah kenapa saya bilang integritas itu yang harus dipertahankan. Kang Zen, menurut Anda hal yang sangat urgent yang mesti dilakukan oleh ASN untuk saat ini itu apa sih menurut Anda? Karena nampaknya tarikan politiknya ini begitu kuat gitu kan ya. Kemudian menurut Anda apa sih yang mesti dilakukan? Apakah tadi sesuai dengan SMS dari pemirsa bahwa kualitas yang harus diutamakan atau menurut Anda apa? Iya. Sangat setuju, kualitas kita harus diutamakan. Maka begini, kita justru sebagai pendidik ya, kita harus kembali lagi. Saya nggak bosan-bosan, saya nggak terus mengulangi, tetap mengedukasi. Begini, jangan sampai ada sebuah narasi atau diksi dari para politisi kita
akhirnya digoreng kemana-mana, akhirnya menjadi viral, akhirnya menjadi hujatan lain sebagainya. Bola liar gitu ya? Bola liar. Maka tetap bahwa setiap ada narasi yang dikeluarkan, kita harus cerdik mencermati itu. Artinya tidak langsung kita goreng mentah-mentah atau kaum sumbu pendek ya, segala informasi langsung kita telan mentah-mentah. Itulah fungsinya pendidik, menetralisir. Netral itu seperti itu, menetralisir setiap narasi yang diungkapkan, baik pendukung A, pendukung B dan lain sebagainya. Kita kerucutkan lebih kepada positive thinking. Mungkin maksudnya begini, mungkin maksudnya begini. Artinya supaya jangan terpecah belah. Terlepas pemikiran pribadinya bahwa wah ini kurang pas dan lain sebagainya, kembalikan pada diri sendiri. Itulah namanya integritas. Seperti itu. Jadi jangan membawa obrolan-obrolan ini yang menjadi polemik akhirnya dalam diri sendiri. Kalau menurut Kang Jen, secara lebih luas, Kang Jen tadi menyebut bahwa TNI Polri itu udah jelas ya, mereka harus netralitasnya seperti apa gitu kan. ASN dalam hal ini karena mungkin jumlahnya banyak, akhirnya dibuatlah menurut Kang Jen itu ambigu gitu kan. Nah menurut Kang Jen, hal ini apakah pernah disampaikan ke pemerintah pusat bahwa sudahlah ASN tegas saja netral gitu, jangan keseret-seret seperti TNI Polri gitu misalnya? Betul. Saya beberapa kali pernah audiensi dengan pihak pemerintah pusat ya. Saya juga pernah menulis di salah satu media nasional, gitu. Betul, bahwa kalau ibaratnya ASN dijadikan ajang politik secara terang-terangan tanda petik, itu lebih baik dinetralkan saja. Netral itu sudah artinya netral itu berdiri pada kaki sendiri, tidak terpengaruh oleh keberpihakan terhadap A dan B dan sebagainya. Maka yang namanya netralitas ketika di bilik suara pun udah netral. Artinya sudah tidak punya hak suara, kan begitu. Nah sekarang kan bukan hanya ASN, dalam undang-undangnya kan di undang-undang Bawaslu-nya juga kan termasuk perangkat desa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itulah yang harus harus dikemukakan bahwa sebetulnya ini Bawaslu ini atau harus menjadikan politik ini lebih damai lah, lebih damai. Artinya jangan terpengaruh oleh usulan-usulan yang akhirnya menjadi kontradiktif gitu ya antara peraturan dengan yang terjadi. Banyak juga kan Bawaslu yang digoreng dan sebagainya seperti itu. Baik. Tahan dulu Kang Zen. Ini ada satu lagi SMS yang masuk, nanti akan saya bacakan. Pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Sarung pohon korma istimewa, sarung pohon korma Indonesia, sarung kita di segala suasana, sarung kita, sarung pohon korma, sarung pohon korma, sarung pohon korma. Sarung pohon korma, sarung sejuta corak. Bu, anaknya sakit. Badannya panas, ini kami mau ke dokter. Takutnya demam berdarah, Pak. Lagi musim soalnya. Rumah sebersih ini mana mungkin jadi sarang nyamuk. Bu Kader, sini deh sebentar. Di rumah kayak gini, emang bisa, Bu? Nyamuk demam berdarah itu sukanya di genangan air bersih, di gantungan baju, sama di tempat-tempat yang memungkinkan mereka berkembang biak. Waspada, DBD, Zika, Cikungunya ada di sekitar kita. Satu rumah, satu jumantik. Layanan pindah memilih. Yuk urus segera, paling lambat tahap 1 17 Februari 2019, tahap 2 17 Maret 2019. Siapa saja yang bisa pindah memilih saat ini, menjalankan tugas di tempat lain di luar TPS asal, tugas belajar atau nyantri atau kuliah, sedang dirawat di panti sosial atau rehabilitasi atau rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi, sedang menjalani masa tahanan di rutan atau lapas, tertimpa bencana alam, dan pindah domisili. Indonesia menggapai cinta lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih bertahap. Negara Indonesia Tuhan.
Service Center pemilih Update informasi terbaru Anda di radarcirebon.tv. Sudah saatnya kita peduli sumber-sumber air. Jadilah bijak untuk melindungi dan melestarikan sumber daya air agar terhindar dari pencemaran dan kekurangan air. Yo kita jaga. Yo kita pelihara. Peduli lingkungan hari ini untuk kehidupan yang lebih baik di hari esok. Lembutku karena kasihmu ibu. Sudah siap semua, Nak? Coba Ibu lihat. Iya, Bu. Nak, ini Bu belikan sarung buat kamu. Dipakai ya, Nak? Wah, sarung apa ini, Bu? Bagus sekali. Halus, warnanya cerah, coraknya juga bagus. Ini sarung Bin Affan. Di samping corak dan warnanya bagus-bagus, sarung Bin Affan juga tahan lama. Dan harganya sangat terjangkau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah sarung Bin Affan. Meski sering dipakai, warna dan coraknya tetap awet. Sarung Bin Affan memang paling oke. Sarung Bin Affan tersedia di toko-toko terdekat di kota Anda. Sarung Bin Affan, harga terjangkau, kualitas terjamin. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen terakhir ini saya masih membuka Anda. Silakan Anda bisa bergabung kembali. Anda bisa di 0231 482138. Silakan Anda juga bisa menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh narasumber di pagi hari ini pemirsa lewat pesan pendek atau SMS atau Anda ke nomor WA yang ada di layar kaca RCTV. Silakan Anda bisa bergabung kembali, Anda bisa menanggapi, dan ada satu lagi ini SMS yang masuk Kang Zen. Ini SMS dari Kelangenan ya, Kabupaten Cirebon. Selamat pagi Cirebon ya. Assalamualaikum Pak Zen. Dan ini dari pemirsa di Kelangenan. Menurut saya katanya kalau posisi netral itu harus netral saja, tidak boleh memperlihatkan dia itu untuk mendukung. Nah, kemudian kalau tentang hak politik itu adalah hak setiap warga negara. Salurkan saja saat di bilik suara. Nah, ini sama SMS seperti yang di awal tadi sudah saya sampaikan. Ini ada lagi, ini SMS dari Jamblang, dari Jamblang Kabupaten Cirebon. Ini dari guru, salah satu guru Kang Zen yang juga lagi nonton Selamat Pagi Cirebon. Katanya sudahlah netral saja, yang jelas tidak boleh dukung mendukung. Terima kasih. Ini dari salah satu guru di Kecamatan Jamblang. Kang Zen, menurut Anda yang mesti dilakukan, ASN ini kan yang terbanyak adalah guru ya, mungkin juga dosen. Apakah dalam hal ini idealnya bahwa ASN tersebut sudahlah daripada hingar-bingar politik saat ini, kemudian juga ikut-ikutan keseret ke sana kemari, sudah lebih baik dia berkarya, menulis, berkarya dan mencerahkan dan seterusnya. Menurut Anda, apakah hal itu adalah sejatinya harus demikian gitu? Ya, sangat setuju bahwa kembali lagi kita ini adalah pelayan publik. Ketika berbicara pelayan publik, kita melayani secara maksimal publik. Kalau masalah politik itu hak pribadi kembali lagi ya. Kalau berkaitan berkorelasi kepada pertanyaan yang sebelumnya bahwa saya sangat setuju ketika politik itu udahlah, kalau ASN di bilik suara aja, saya setuju. Itu sebagai hak konstitusi warga negara. Saya cuma, kenapa saya mengatakan bahwa sudah ASN dinetralkan saja. Netral itu kan tidak memihak. Kalau di bilik suara memilih salah satu calon kan pasti memihak. Iya kan? Otomatis. Nggak mungkin kalau netral itu saya coblos semua juga. Tidak. Atau misalkan, tidak dicoblos semua juga kan kurang baik gitu kan.
Netral itu dalam mereka kan tidak memihak gitu ya terhadap salah satu calon. Satu itu. Kedua, kalau mengenai hak konstitusi atau hak warga negara, kenapa TNI Polri bisa? Sebagai alat negara juga sama. Gitu kan? Kenapa tidak diberikan hak suaranya juga? Logikanya kan seperti itu. Kita sama-sama bekerja dalam pemerintahan, gitu ya. Jadi yang cenderung lebih sekali lagi hipotesis saya, yang cenderung bisa dipolitisir seperti itu ya. Dan itu sudah kemana-mana. Kembali lagi, banyak guru yang mengatakan bahwa ya harus inilah, harus itulah, lain sebagainya. Tapi begini, kita ini sekali lagi pendidik, kita mengetahui mana calon yang terbaik untuk negara kita. Artinya gini, kalau kita melihat kepada undang-undang atau pada peraturan, pemerintah itu apa sih? Kan fungsinya adalah menjalankan konstitusi dan menjalankan undang-undang. Sebagai contoh pragmatisme pribadi gitu ya, atau pragmatis golongan. Kita ini pendidik, kita mengarah pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Nah artinya saya sendiri mohon maaf, kalau mengkritisi boleh, itu hak kita. Contoh, saya mengkritisi kepada pemerintah bahwa kenapa PP 74 dirubah ke PP 19, sedangkan 12 pasal dihapus misalkan seperti itu. Tapi bukan berkaitan dengan politik. Kami hanya mengingatkan kepada pemerintah bahwa pemerintah adalah menjalankan undang-undang. Loh, di undang-undangnya boleh ada tentang kemaslahatan, kenapa turunannya tidak ada? Itu adalah hak konstitusi kita gitu kan, untuk dalam arti kata mengkritisi itu. Tapi kalau dalam politik kembali lagi tergantung kita, mana yang lebih integritas, mana yang lebih baik menurut kita. Bagaimanapun politik kalau pribadi pasti rasanya ke pribadi gitu ya. Baik. Itu yang harus kita ini kan. Nah, berkaitan tadi betul, sudah kita nggak usah terbawa arus yang berjauhan sehingga kita jauh dari tugas pokok kita untuk mencerdaskan atau mengabdi pada masyarakat. Yang paling penting bagaimana kita sebagai guru tadi ibaratnya dalam masyarakat kita justru bisa ditiru dengan baik. Gaya bahasa, tata cara ibaratnya politik sopan santun terhadap masyarakat. Silakan edukasi masyarakat. Kang Zen, pasca yang Kang Zen ketahui bahwa ASN dalam hal ini diperbolehkan ikut menyimak dalam kampanye, ikut serta gitu kan, tapi di luar jam dinas. Nah, pasca itu bagaimana ASN di tubuh ASN sendiri? Apakah ini akhirnya memicu polemik lagi tentang lagi-lagi keseret-seret ke dunia politik praktis? Seperti apa Kang? Pasca Bawaslu ya? Bawaslu ya, betul. Dalam hal ini. Ya. Disitulah betul kalau kita melihat undang-undangnya ya itu diperbolehkan. Karena maksudnya bukan diperbolehkan, tidak dilarang ya. Tidak dilarang karena yang dicantumkan itu tidak boleh memihak gitu ya. Tujuan Bawaslu memang mungkin baik. Artinya supaya para ASN ini melihat visi misi satu calon gitu ya, satu calon agar dia mantap memilih ke siapa. Tapi sekarang kan era digital, menurut saya ya. Pertelevisian di mana-mana, medsos di mana-mana. Melihat visi misi, ya sudah, pasti mereka tahu semua lah ya. Artinya jangan sampai terjerat ke sana. Yang jadi permasalahan tadi, yang jadi konflik interest itu, mohon maaf, ada orang yang atau sebagian kelompok menggoreng akhirnya bahwa itu mendukung. Misalkan contoh begini. Anggap saja kita supaya runutnya ke Pilpres saja misalkan. Ketika pasangan calon A gitu ya hadir, maka ASN boleh, tapi dengan catatan tidak boleh memakai waktu jam kerja ya dengan menggunakan fasilitas negara. Nah kemudian dia hadir gitu ya, hadir. Tujuannya hanya melihat visi misi. Kemudian beberapa waktu yang akan datang tiba-tiba ada yang B. Nah saat itu ASN itu sendiri berhalangan hadir entah karena sakit entah karena apa, pasti itu jadi polemik. Kenapa yang di sana lain sebagainya? Masyarakat enggak. Itulah yang harus kita jaga. Jadi lebih baik Bawaslu lebih konsen kepada masyarakat, lebih meredamkan agar tidak terjadi hal-hal yang ini. Biarlah ASN dikembalikan kepada fungsinya bahwa dia tetap mengabdi pada masyarakat, dia netral, dia mencerdaskan. ASN itu
kalau pemerintah optimis, ASN itu kan diuji secara pemikiran, secara integritas, secara apa. Ya sudah, percayakan saja, ASN itu netral, sudah seperti itu. Dan kepada para ASN yang mau mendekati seseorang lain sebagainya, sudah biarkan, berikan kebebasan terhadap bawahannya. Gitu ya. Jadi ini secara makro ya, saya tidak bicara di Kabupaten Cirebon, secara makro bahwa tidak kita bukan rahasia umum lagi bahwa ya kemarin ramai di medsos itu masalah camat dan sebagainya. Yang korban siapa? Belum tentu secara pribadinya gitu kan. Karena memang tidak enak dan lain sebagainya. Itulah yang harus kita jaga seperti itu. Ya. Oke. Kang Zen, menurut Kang Zen, sepertinya Anda ingin mengembalikan marwah ASN ini ke asalnya gitu kan ya. Tidak usahlah keseret-seret ke dunia politik praktis, apalagi ikut-ikutan kampanye dan seterusnya. Menurut Anda, Kang Zen, yang sebagai praktisi pendidikan, pengurus PGRI juga, PKS PB PGRI. Nah, menurut Anda, Kang Zen, untuk saat ini di kalangan PNS, apakah mereka terjadi kebingungan saat ini karena mungkin ada tarikan-tarikan untuk misalnya karena ada konfigurasi AB yang tadi Kang Zen sebutin, atau memang ASN selama ini menurut Anda sebagai praktisi masih tetap mereka menjalankan fungsinya sebagai ASN terutama di dunia pendidikan ya, dan mereka menimang-nimang mana ini karena masuk dalam ASN di pendidikan itu kan ya ASN lah ya, itu kan pemilih rasional gitu. Menurut Anda kondisinya saat ini seperti apa? Update-nya gitu. Apakah mereka saat ini sedang kebingungan karena memang ada tarikan-tarikan itu atau seperti apa? Ya, betul. Inilah yang jadi polemik selama ini. Kita bukan rahasia umum sekali lagi ya, di medsos di mana-mana itu sangat viral sekali bahwa sebetulnya kalau di bawah itu tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Cuman yang terjadi banyak konflik interestnya itu, misalkan satu lembaga khusus ya, misalkan, atau satu perkantoran, bahwa karena ini yang jadi permasalahan ini mohon maaf, ini secara makro saya bilang, ada di medsos juga banyak ya, itu para pejabat itu tanda petik sekali lagi, kalau ditekan mungkin sama calon mungkin tidak, tapi sekali lagi secara moralitas, loyalitas gitu ya, moralitas ya loyalitasnya, dia pasti menginginkan orang yang terdekat itu menjadi kembali misalkan, atau menjadi ya gitu, seperti itu. Nah, disitulah bagaimana caranya agar mendapatkan dukungan bahwa dia telah berhasil, yang ujung-ujungnya pragmatisme tadi, dia ingin diangkat menjadi apapun gitu ya. Gitu ya. Nah, turunan itu yang menjadi akhirnya ambigu terhadap bawahannya, gitu ya. ASN di bawah akhirnya bingung gitu kan. Tapi saya kira ASN di kita cerdas lah ya, cerdas, tidak akan tergerus oleh apapun. Dia lebih edukatif, mana yang terbaik untuk pilihannya, seperti itu. Jadi sekali lagi ASN jangan berpolemik, jangan menjadi contoh yang tidak baik, bahwa undang-undang sudah menyatakan begitu. Kalau sudah netral, dikatakan netral, netral lah sudah. Baik. Dan sayang sekali juga nih Kang Zen ya, bahwa usia sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon pagi ini, karena kita terbatas oleh waktu. Nanti kita bisa dilanjut di lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda ya. Kang Zen, di closing statement silakan sebelum saya tutup, apa nih closing statement Kang Zen untuk ASN, untuk pemirsa di rumah, silakan Kang Zen singkat saja. Baik, kepada teman-teman ASN baik di pendidikan maupun dimanapun, bahwa ingatlah kita telah disumpah jabatan. Kita sebagai dikatakan public figure ya di masyarakat, untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat, marilah kita punya integritas diri. Jadi jangan terjadi terkait dengan hal-hal yang nantinya merugikan diri sendiri seperti itu. Namun kemudian tetap kalau kita punya hak pilih, silahkan itu pendam diri sendiri. Tidak boleh ya, tidak layak lah untuk kita saling terdegradasi moralitas kita, akhirnya saling menjelekkan karena beda pilihan. Mari kita berpikir cerdas, mengedukasi masyarakat. Ketika ada perpecahan, itulah fungsinya kita pendidik. Berikan edukasi terhadap masyarakat bahwa semua itu adalah salah paham, semua itu terbaik. Siapapun
calonnya itu adalah putra terbaik bangsa. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Zen ya, sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, mohon maaf ini ada 2 SMS lagi yang belum saya baca. Bagi Anda yang sudah bergabung di Selamat Pagi Cirebon, saya juga haturkan terima kasih. Demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.